Mari belajar bersama Ustadz Agung. Mari belajar bersama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, barakallahu fikum. Senang rasanya bisa bertemu kembali dengan kalian ya dalam pelajaran akidah ya. Kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan tentang rukun iman. Kita akan membahas rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Nah, sebelumnya kita murojaah dulu yuk. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada para malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab suci. Yang keempat, iman kepada para rasul. Dan yang kelima ini, iman kepada hari akhir. Dan nanti yang keenam adalah iman kepada takdir. Nah, sambil mendengarkan penjelasan dari Ustadz, tolong kalian buka buku paket kalian halaman 52. Tapi tolong dibenarkan, ada kesalahan penulisan judul ya nak. Nah, di sini tertulis iman kepada kitab-kitab. Harusnya apa? Kalian coret, kalian ganti dengan iman kepada hari akhir. Barakallahu fikum. Ya, kita masuk ke dalam pelajaran kita kali ini. Kita baca pendahuluannya dulu. Ya. Kehidupan di dunia yang kita jalani ini seperti ladang bercocok tanam. Ya. Seperti apa? Bercocok tanam. Ya. Contohnya, kalau Pak Tani menanam padi, ya nanti Pak Tani panen padi. Kalau menanam jagung, ya panennya jagung. Kalau menanam cabai, ya panennya cabai. Nah, itu kehidupan Pak Tani. Sedangkan kehidupan di dunia ini hampir sama. Tetapi yang ditanam apa, nak? Berupa amal kebaikan. Nah, orang yang menanam kebaikan ya, maka ia akan memetik buah yang baik, buah yang manis ya, kelak di surga. Kemudian sedangkan orang yang menanam kejelekan ya, berupa amalan-amalan keburukan, melakukan perbuatan dosa, nah dia akan ya memetik hasil atau panen dengan panen yang jelek juga. Nah, setiap amal perbuatan akan mendapatkan balasan ya, balasan yang besar di hari akhir nanti. Kalau amalannya baik, ya balasannya baik. Kalau amalannya buruk, ya balasannya buruk. Bahkan amalan sekecil apapun ya, itu tidak lepas dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa ya ya'mal ya beramal kebaikan sekecil biji dzarrah pun ya. Biji dzarrah itu ungkapan yang dipakai untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat kecil ya. Barang siapa beramal amalan kebaikan sekecil biji dzarrah pun ya, kelak dia akan melihatnya ya. Catatan Allah tidak akan bisa lepas ya, hal tersebut tidak akan luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala, sangat detail. Sebaliknya, barang siapa beramal amalan keburukan sekecil biji dzarrah pun, dia pasti juga akan bisa melihatnya. Ya, amalan kecil, amalan besar, nah semuanya bisa dicatat Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan luput. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Taqulat mawazinuh fahuwa fi 'isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu
Nah, perhatikan. Barang siapa berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia kelak akan berada pada kehidupan yang diridhoi, yaitu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man khaffat mawazinuh, ya, kebalikannya, barang siapa yang ringan, ya, enteng, sedikit sekali, bahkan tidak ada amalan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan masuk ke dalam neraka hawiyah, ya. Barakallahu fikum anak-anakku. Allah telah menyiapkan surga bagi orang yang beriman dan neraka bagi orang-orang yang kafir atau orang-orang yang ingkar. Nah, selanjutnya makna beriman kepada hari akhir. Nah, makna beriman kepada hari akhir, membenarkan segala sesuatu yang akan terjadi setelah kematian, ya. Membenarkan segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Nah, ini keyakinan atau keimanan seorang muslim. Beda dengan keyakinan atau anggapan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir menganggap kalau sudah mati ya mati. Tidak ada tahapan-tahapan yang lainnya. Menjadi tulang, kemudian tulang hancur, sudah gitu aja. Itu anggapan orang kafir, ya. Anggapan yang salah, ya. Yang benar adalah ketika seseorang meninggal dunia, ya, melampaui tahapan kematian, ya, setelahnya ada kehidupan lainnya, kehidupan berikutnya, ya, itu disebut hari akhir, ya. Mulai dari alam barzah. Ya, perhatikan, alam barzah itu ada dua kemungkinan, nak. Kalau orang yang beriman, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau orang yang kafir, dia akan mendapatkan azab kubur. Nah, perhatikan, nikmat kubur contohnya begini. Ketika mayit seorang yang beriman, ya, sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian, ya, ini tapi di beda alam loh, ya. Ya, kemudian kuburnya akan diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian dibukakan pintu-pintu surga sehingga aroma surga tadi apa? Masuk ke dalam kuburnya. Ingat, tapi ini beda alam. Kalau mau kalian gali terus kalian cari ya nggak kelihatan. Itu beda alam kok, ya. Alamnya namanya alam barzah. Nah, ketika mayit seorang yang beriman masuk ke dalam liang lahat, kemudian Allah luaskan kuburnya sejauh mata memandang. Nah, kemudian Allah bukakan pintu-pintu surga, ya, supaya apa? Bau surga itu masuk ke dalam kuburnya. Kemudian dia ditemani, ya, ditemani oleh orang yang cantik, yang ganteng, yang bagus rupanya, rupawan. Kemudian orang tadi berbau dengan wangi yang enak sekali. Mayat tadi bertanya, "Siapa kamu?" Ya, orang yang rupawan tadi menjawab, "Saya adalah amal kebaikanmu ketika di dunia." Nah, itu awal dari kenikmatan-kenikmatan yang akan dia dapatkan, ya, hingga berujung ke surga. Jadi kalau di kubur itu mendapatkan kenikmatan, berikutnya adalah kenikmatan yang akan kekal abadi. Sebaliknya, nah, ketika mayat seorang yang kafir, yang ingkar, dimasukkan ke dalam liang lahat, ya, Allah akan menyempitkan kuburnya sehingga apa? Tulang belulangnya masuk satu tulang ke tulang yang lainnya, saking apa? Saking sempitnya. Kemudian Allah membukakan pintu-pintu neraka, ya, sehingga apa? Panasnya neraka, baunya neraka masuk ke dalam kubur orang jahat tadi. Kemudian dia ditemani orang yang buruk rupanya, bau sekali, ya, bau-bau yang tidak mengenakkan sekali. Mayit tadi bertanya, "Siapa kamu?"
orang yang jelek tadi, yang baunya tidak enak tadi, berkata, aku adalah amal keburukanmu ketika di dunia. Nah, wal iyadu billah. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Nah, ketika seseorang menerima azab kubur, nah itu adalah awal dari kesusahan berikutnya yang akan berujung ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala yang mengerikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita bersama kita semua ke dalam surganya yang sangat nikmat dan menjauhkan kita dari keburukan nerakanya. Waliyadzubillah Neraka menakutkan sekali. Kita harus berlindung kepada Allah dari kejelekan neraka. Nah, tahapan-tahapan setelah kematian itu tadi ada alam barzah, kemudian nanti manusia dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah dikumpulkan, manusia akan dihisap, akan dihitung amalnya selama di dunia ini. Kemudian setelah dihitung, ditimbang. Setelah ditimbang, manusia tadi akan dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kemudian dalil tentang wajibnya kita beriman kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang keempat. Ingat-ingat dalilnya, Al-Baqarah ayat yang keempat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap kehidupan akhirat wabil akhirati hum yuqinun, mereka yuqinun, orang-orang yang beriman dengannya. Nah, itu dalil dari wajibnya beriman kepada hari akhir. Kemudian persiapan untuk hari akhir. Nah, sebagaimana PTS kemarin sebelum ujian kalian melakukan persiapan dulu nggak? Belajar dulu nggak? Belajar? Ya, itu bagus berarti. Kalau nggak belajar, ya merugi. Nah, sebagaimana ketika kalian ujian, kalian melakukan persiapan agar hasilnya bagus, untuk menghadapi hari akhir itu kita harus siapkan dari sekarang juga, agar hari akhir kita nanti mendapatkan kebaikan, mendapatkan surga, ya harus kita siapkan dengan baik mulai dari sekarang. Ketika kita ingin nanti tes kita nilainya bagus, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika kita ingin nanti masuk surga di hari akhir, ya kita semangat untuk apa? Untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Setiap orang yang beriman kepada hari akhir wajib bersiap-siap untuk menghadapinya. Dengan cara apa, Nak? Dengan cara mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan perintah, contohnya apa? Contohnya itu rukun Islam itu kita lakukan mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya Siapa lagi? Kemudian berbakti kepada orang tua, itu termasuk apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarang berupa makanan-makanan haram, perbuatan-perbuatan haram. Kita tinggalkan larangan-larangan tersebut. Contoh larangan lagi apa? Durhaka kepada orang tua, tidak jujur, itu juga larangan. Tidak jujur, berbohong, berdusta, mengadu domba, itu larangan-larangan, contoh dari larangan-larangan. Nah, jika kita ingin nanti di hari akhir kita mendapatkan kesuksesan, kita harus persiapkan dengan baik. Kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, cukup sekian penjelasan dari Ustadz. Terima kasih kalian sudah mengikuti penjelasan Ustadz dengan baik Masya Allah, barakallahu fikum. Sekarang Ustadz minta tugas dari kalian Ustadz minta kalian mengerjakan tugas, maksudnya
Ya, silahkan kerjakan halaman 53. Mana ini kameranya? Ya, 53. Ya, di sini. Ya. Yang nggak punya buku paket silahkan tulis dulu. Kemudian 54. Tugasnya ada 2 ya, ada 2 lembar. Ini yang 54. Nah. Ya, sudah. Silahkan kerjakan halaman 53 dan 54. Barakallahu fikum. Kirim tugas kalian lewat form yang Ustadz siapkan. Sudah? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.